Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Dwi Pramana dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Malang, offering E24. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan pengertian manusia dalam konsepsi Islam. Dalam Al-Quran telah dijelaskan gambaran konkret mengenai apa itu manusia. Dalam Al-Quran, penyebutan nama manusia tidak hanya satu nama. Azra dan kawan-kawan mengemukakan bahwa ada 3 istilah untuk manusia dalam Al-Quran, yaitu Al-Bashir, An-Nas, dan Al-Insan. Sementara itu, menurut Depak RI, penyebutan manusia dibagi menjadi 5, atau ada 5. Yang pertama adalah Al-Bashar, An-Nas, Al-Insan, Bani Adam, dan Abdil. Penyebutan istilah ini umumnya adalah untuk menunjukkan berbagai aspek kehidupan dari manusia itu sendiri, yaitu antara lain 1. Sebutan Bani Adam. Sebutan Bani Adam bagi umat manusia adalah ditinjau karena segi atau nilai historisnya. Pada dasarnya semua manusia adalah anak cucu dari Nabi Adam. Silsilah manusia semuanya berhulu dari Nabi Adam alaihissalam. Penyebutan istilah Bashar untuk umat manusia karena ditinjau dari segi biologisnya, yaitu manusia mencerminkan sifat-sifat fisik, kimiawi, maupun biologisnya. Kata Bashar pada umumnya merupakan istilah untuk penampakan sesuatu dengan baik dan indah. Namun kemudian lahir kata Basyaroh yang berarti kulit. Nah, jadi istilah Bashar ini untuk menunjukkan bahwa kulit manusia itu merupakan sesuatu yang nampak jelas dan berbeda dari kulit hewan. Yang ketiga, manusia disebut insan. Manusia disebut insan berdasarkan tujuan secara intelektual, yakni makhluk terbaik yang diberi akal sehingga mampu menyerap ilmu dan pengetahuan. Yang berikutnya atau yang nomor 4, manusia disebut nas secara biologis, yang menunjukkan kecenderungan untuk berkelompok dengan sesama jenisnya. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan sesuatu pastilah memiliki tujuannya. Dan dalam penciptaan manusia pastilah ada tujuan atau alasannya. Di dalam pandangan Islam, manusia diberi kedudukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama menjadi hambanya, dan yang kedua adalah menjadi khalifah di muka bumi ini. Sebagai hamba Allah, tugas manusia ialah beribadah dan tunduk padanya. Kedudukan manusia itu unik ya, karena dia berada di antara malaikat dan binatang. Jadi, manusia bisa naik kedudukannya seperti malaikat apabila ia dapat mengendalikan nafsunya. Namun manusia juga bisa menjadi binatang apabila dia tidak bisa mengontrol emosinya atau hawa nafsunya. Contoh manusia yang dapat menembus malaikat ialah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada peristiwa Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad dapat menuju ke langit ke-7 atau Sidratul Muntaha yang bahkan malaikat pun tidak dapat menembusnya. Selain sebagai Abdullah atau hamba Allah, kedudukan manusia di muka bumi ini ialah menjadi khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah merupakan wakil atau pengganti Tuhan yang merujuk pada tugasnya sebagai pemegang mandat Tuhan yang mewujudkan kemakmuran dan keadilan di muka bumi ini. Jadi intinya adalah manusia sebagai khalifah adalah manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini. Merujuk makna pada kata khalifah yang diartikan sebagai wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan manusia atau kekuasaan yang dipegang manusia hanyalah semata-mata mandat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam menjalankan kekuasaannya, manusia harus selalu menaati ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang memberi mandat. Apa yang dikerjakan oleh manusia dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemberi mandat itu sendiri. Dalam memakmurkan bumi ini, manusia harus selalu mengerjakan sesuatu atas nama Allah atau Bismillah, yakni disertai dengan tanggung jawab yang penuh pada Allah dengan mengikuti pesan dalam mandat yang diberikan padanya. Karena kelak pada akhirat manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia lakukan di muka bumi ini. Apa sih tujuan penciptaan manusia itu?
Pada dasarnya, Allah menciptakan sesuatu pastilah memiliki maksud dan tujuan. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah tidak ada yang sia-sia dan tanpa maksud. Lalu, apa maksud atau tujuan dari penciptaan manusia? Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 191, manusia diperintahkan oleh Allah untuk memikirkan maksud dari penciptaan tersebut. Tujuan penciptaan manusia harus dipahami dengan seksama agar manusia berupaya melakukan apapun yang dikehendaki oleh Allah SWT. Tuhan menciptakan jin dan manusia agar supaya mereka beribadah kepadanya. Istilah beribadah yang dimaksud dalam konteks ini bukan hanya secara aspek spiritual seperti zakat, puasa, haji, namun definisinya harus diperluas, yaitu meliputi ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan atas ketentuan dan kehendak yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang menyangkut antara hubungan manusia dengan Tuhan atau hablum minallah, dan hubungan antar sesama manusia atau hablum minanas. Walaupun ibadah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, namun dalam pelaksanaannya manusia harus ikhlas dalam melaksanakan ibadah. Karena jika manusia ikhlas dalam melaksanakannya, maka manusia akan mendapatkan dua hal sekaligus. Yang pertama ialah pahala yang bertambah, dan yang kedua adalah ampunan atas dosa-dosa yang telah ia lakukan di dunia ini. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia dibekali dengan potensi yang dapat dikembangkan dalam menjalani kehidupannya menuju ke arah yang positif atau ke arah yang negatif. Namun Allah telah memberi petunjuk tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Ia juga memberi kebebasan untuk memilih di antara keduanya. Dalam penjelasan Al-Quran tentang potensi positif dan negatif yang ada pada dalam diri manusia, bukan berarti menunjukkan adanya pertentangan satu dengan yang lainnya, akan tetapi untuk menunjukkan beberapa kelemahan manusia yang harusnya dapat dihindari. Potensi positif dan negatif manusia yang diterangkan dalam Al-Quran antara lain meliputi, yang pertama adalah manusia memiliki fitrah beragama tauhid, yakni bertuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Yang kedua, manusia diciptakan dalam bentuk dan keadaan yang sebaik-baiknya. Quran Surah At-Tin ayat 5. Yang ketiga, manusia adalah makhluk yang paling mulia. Quran Surah Al-Isra ayat 70. Yang keempat, manusia adalah makhluk Allah yang terpintar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 31-33. Dan yang terakhir ialah manusia adalah makhluk Allah yang terpercaya untuk memegang amanat. Quran Surah Al-Ahzab ayat 72. Potensi negatif manusia ialah antara lain: satu, manusia adalah makhluk yang lemah. Manusia membutuhkan orang lain untuk hidup di muka bumi ini. Yang kedua adalah manusia adalah makhluk yang suka berkeluh kesah, atau manusia adalah makhluk yang suka sambat. Yang ketiga, manusia adalah makhluk zalim dan ingkar. Yang keempat, manusia adalah makhluk yang suka membantah. Dan yang terakhir ialah manusia adalah makhluk yang suka melewati batas. Sebagai makhluk sosial, manusia dalam hidupnya telah membawa potensi fitrah sejak lahir dan banyak memperoleh pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Saat ini, pengaruh dari luar keluarga pun semakin banyak dan semakin beragam. Tidak hanya pengaruh dari yang dekat saja, namun yang jauh pun dapat mendekat, seiring dengan era berkembangnya sains dan teknologi. Hal-hal yang menguntungkan pun jadi mudah diakses dari jarak jauh. Demikian juga hal-hal yang merugikan dan dapat merusak moral. Dalam bidang pendidikan sendiri dikenal beberapa aliran pendidikan, yaitu yang pertama adalah empirisme, yaitu yang memandang perkembangan seseorang bergantung pada pengalaman yang diperoleh dalam kehidupannya. Yang kedua ialah nativisme, yang berpandangan bahwa seseorang berkembang berdasarkan apa yang dibawanya dari lahir. Yang ketiga ialah naturalisme, yang pandangannya dalam mendidik seseorang mendidik hendaknya kembali agar pembawaan seseorang yang baik dan tidak dirusak oleh pendidik. Terakhir adalah konvergensi, yang memadukan antara nativisme dan empirisme. Perkembangan seseorang tergantung kepada pembawa dan lingkungannya. Dalam pandangan Islam, lama sebelum munculnya teori di atas telah diterangkan bahwa tingkah laku manusia ditentukan oleh faktor bawaan dan faktor lingkungan. Secara garis besar ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku manusia, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri manusia, serta faktor eksternal adalah faktor yang
berasal dari luar diri manusia atau berasal dari lingkungan sekitarnya. Upaya merealisasikan tugas hidup tersebut harus dilakukan secara maksimal dan optimal sesuai kemampuan. Manusia hanya diberi kewenangan untuk berusaha. Berhasil dan tidaknya usaha tersebut merupakan kewenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk manusia menyesali kegagalan suatu program yang sudah direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan baik. Dalam mengemban amanatnya sebagai khalifah di muka bumi ini, manusia dapat melaksanakan upaya-upaya berikut. Antara lain, yang pertama adalah manusia harus berilmu yang memadai. Tidak perlu memiliki ilmu tinggi, cukup ilmu yang memadai. Yang kedua ialah manusia harus bertindak secara nyata. Jadi bukan hanya omongan saja, namun harus dibarengi dengan tindakan. Yang ketiga ialah memilih lingkungan yang baik, karena sejatinya lingkungan yang baik akan membawa kita pada hal-hal yang baik juga. Yang keempat adalah berdoa. Yang kelima adalah menjaga hati. Dan yang terakhir ialah manusia harus bertawakal. Apa itu bertawakal? Bertawakal adalah menyerahkan segala usaha dan apa yang ia lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi penjabaran saya mengenai manusia dalam konsepsi Islam. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.